Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama sambil ngerokok enggak apa-apa. Jangan ngantuk. Aduh, makan cabai. Makan cabai. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقدرتي الفقيه العلماء الشيخ محمد النووي بن عمر الجيري رحمه الله وحسن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسن العظم الدين شيخ رضي الله عنه الفضيل شيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة الشعيب والإجازة جميع الأمة من عبد الرحمن بن جمال عبد الشيخ محمد جلال الله وشهادة الملكة رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بالرحمن في دار الآخرة يا رب العالمين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita, ta'lim kita untuk malam Jumat yang lalu, yaitu babnya bab yang ke-11. Bab yang ke-11 Al-Babul Hadi wa Syarafi Fadilatil Masajid. Ini bab yang ke-11 menerangkan tentang keutamaan masjid-masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bi kalamil lagwi wal jur. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahun, sesungguhnya malaikat sangat yatakarrahun, membenci, minal mutakallimina, daripada orang-orang yang berbicara, fil masjidi, di dalam masjid, bikalamil lagwi wal jur, dengan ucapan-ucapan yang hampa, dengan ucapan-ucapan yang kosong,
dan ucapan yang tidak bermanfaat dengan ucapan yang tidak berfaedah. Jadi malaikat apabila melihat manusia yang berada di dalam masjid itu berucap kata, berbicara satu sama lain dengan pembicaraan yang kosong, yang hampa, dan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, maka malaikat sangat membencinya. Artinya kalau kita tamsilkan bukan saja di masjid, di majelis pun, di majelis ilmu pun, kalau kita berbicara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, maka malaikat sangat membenci. Na'udzubillah. Kecuali dengan ucapan-ucapan yang hak. Dari ucapan yang hak, ucapan-ucapan yang ada hubungannya dengan akhirat, maka malaikat tidaklah akan membencinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa' masajiduha. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa', sejelek-jeleknya bumi, sejelek-jeleknya tempat, sejelek-jeleknya tanah, aswaquha adalah pasar, adalah pasar. Wa khairul biqa' masajiduha, dan sebaik-baiknya bumi, sebaik-baiknya tempat adalah sebaik-baiknya tanah yang di atasnya itu ada masjid. Oh ya, wajar. Kenapa Rasulullah dalam sabdanya sebaik-baiknya, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar? Karena di dalam pasar itu banyak orang yang berbuat dosa, terutama orang-orang yang berdagang, yang konon tawar menawar. Taruhlah ada orang yang jual ikan bandeng, ada yang beli sekilo berapa bang? Ditawarin tuh, oh sekilo 12.000. Wah kemarin baru 10.000. Modalnya aja udah 11.000. Padahal mah modalnya nggak nyampe 10.000. Nah itu banyak bohong di pasar tuh. Belum lagi para pedagangnya itu banyak yang melakukan kemusyrikan. Ada yang ingin laris dagangannya, dia cari dukun. Ada yang sirik picik dengki sama tetangganya sesama penjual, main hantem kromo dengan cara yang tidak diridai Allah. Ya bikin tuh dengan cara dukun biar bangkrut tuh saudaranya yang sama-sama jualan. Apalagi jualannya sama, sebelah sini jualan beras, sebelah sini jualan beras, sampai ribut. Gua udah jualan beras, lu jualan beras lagi, ntar siapa yang mau beli? Nah disitulah maka pasar itu adalah sejelek-jeleknya tempat. Dan wa khairul biqa' masajiduha, sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya tanah yang di atas tanah itu, atau sebaik-baiknya bumi yang di atas bumi itu ada sebuah masjid. Untuk apa? Tentunya untuk sarana ibadah. Jadi kita jangan banyak bermain-main di pasar. Karena di pasar itu pembunuhan juga terjadi, ada di pasar. Kemaksiatan juga ada terjadi di pasar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Idza dakhala ahaduhumul masjidah." Apabila ada salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, fala yajlis, maka jangan langsung duduk, hatta yusalliya, sehingga kamu sholat rakaataini, dua rakaat. Artinya sholatnya sholat li hurmatil masjid. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid nih, seumpama sholat Jum'ah atau sholat yang 5 waktu, masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, karena itu dimakruhkan. Selain daripada itu, apabila kita seumpamanya masuk tidak melakukan sholat 2 rakaat, yaitu sholat apa namanya, lihurmatil masjid, ya. Lihurmatil masjid. Jangan duduk kalau kita masuk, jangan langsung duduk, karena dimakruhkan. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini. Jadi apabila masuk di antara salah seorang di masjid itu, maka jangan duduk sehingga melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu sholat li tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masjidu syakiyatan min ahliha alladzina yatakallamuna fiha bi kalamid dunya wa tastaqbiluha al malaikatu fataqulu irji'i wa qad bu'ithna bihalakihim. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, irtafa'atal masajidu syakiyatan min ahliha. Jadi malaikat atau Allah akan mengangkat kemuliaan, kebarokahan masjid min ahliha, dari ahli-ahlinya masjid. Nah, kalau kita bahasakan, ahli masjid ini bukan orang yang di masjid, di dalam masjid saja. Ahli-ahli masjid itu orang yang memasuki masjid, termasuk tetangga-tetangga masjid. Umpama ada masjid, di depan masjid itu ada rumah tuh. Jadi Allah akan mengangkat keberkahan masjid itu dari ahlinya masjid, alladzina bitakallamuna fiha bikalamid dunya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang berbicara di dalam masjid itu bikalamid dunya, dengan pembicaraan dunia. Fatastaqbiluha, maka malaikat kembali menghadap. Fataqulu, dan malaikat mengucapkan irji'i, kembalilah. Faqad bu'isna bihalakihim, sungguh aku akan perintahkan untuk menghancurkan kamu. Jadi menghancurkan itu artinya dihilangkan kebarokahannya bagi orang-orang yang apabila di dalam masjid itu ia membicarakan perkara dunia, hubbud dunia, maka malaikat dikerahkan untuk menghancurkan kebarokahan ahli-ahli masjid. Orang yang di dalam masjid yang membicarakan dunia tergolong termasuk yang di depan masjid itu rumah tuh. Dan orang-orang yang sering masjid di situ tuh kena semua imbasnya. Karena sebab
di dalam masjid membicarakan dunia. Jadi kita kalau ke masjid jangan banyak ngomongin dunia itu. Baik walaupun iseng sama teman kalau ngobrol jangan perkara dunia. Baiknya perkara akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghamparkan tikar atau menghamparkan apa di sini? Menghamparkan tikar atau keramik lah, masang keramik. Fil masjidi, di dalam masjid, lam tazlil malaikati tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjidi biqadri ma yaduru fil ain lam tazlil malaikata tastaghfir lahu ma damu dzalika dawu fil masjidi. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menerangi atau memberi lampu penerang fil masjid, di dalam masjid, biqadri ma yaduru fil aini, seukurannya terang itu yang bisa dilihat oleh kita, seperti begini nih. Terangnya segini nih. Nah, kita kasih itu buat masjid. Buat masjid kita kasih. Lam tazlil malaika, maka malaikat tastaghfiru lahu, akan memohonkan ampun kepada orang yang memberikan penerangan kepada masjid itu. Sampai apa? Sampai lampu itu masih terang di dalam masjid, sampai mati. Selama sinar atau cahaya lampu masih ada di dalam masjid itu terang, ya, maka malaikat selalu memohonkan ampun kepada orang yang memberikan hartanya untuk masjid, nerangin masjid. Kita jangan-jangan buat ngasih lampu masjid 600-700 sebulan, ya, mau sodako aja ada yang coba sama yang goceng duluan, ada yang goceng sama yang 2000 dulu, udah biasa dah, udah biasa itu mah. Maka kalau kita agnia termasuk atau tergolong orang yang punya duit, upayakan dah. Mafhumnya bukan hanya masjid, artinya majelis ta'lim, mushola. Nah, kalau kita punya duit terangin dah tuh, karena malaikat akan selalu memberikan ampunan selama lampu itu masih menerangi masjid, mushola atau majelis ta'lim. Ini mestinya dicatat ini biar gak lupa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran, barang siapa yang menghamparkan. Ini hasiran ini bendanya benda keras, benda tumpul, benda keras, batu, pasir, karpet bisa, fil masjid, di dalam masjid, lam tazlil malaika tastaghfiru lahu madza madzalikal hasir fil masjid. Jadi siapa orang yang menghamparkan atau memberi di dalam masjid itu hamparan keramik atau tikar atau terpal, maka malaikat akan selalu memberikan ampunan, memohonkan ampunan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai selama tikar itu masih dipakai di dalam masjid, atau keramik itu dipasang di dalam masjid masih dipakai itu. Selalu malaikat memohonkan ampun kepada orang yang memberikan hamparan tikar, keramik, pasir dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadira minal masjid bi qudra ma yaduru fil aini akhrajahu Allah min a'dhami dhunubihi.
Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengeluarkan kotoran, sampah, barang siapa yang mengeluarkan atau membuang atau membersihkan kotoran atau sampah, baik kotoran itu najis ataupun suci, kayak semacam debu, bukan debu, kerikil yang dapat mengganggu jidat di tempat sujud, atau plastik, ya, atau tai cecak, itu bersihkan. Kalau tai cecak tentunya dengan apa? Karena najis, dengan alat pembantu. Tapi kalau kayak macam plastik, kalau kita di tengah soft, ambil, kantongin, keluar, buang. Nah, bersihin dah tuh. Apa namanya? Kita membersihkan masjid agar masjid itu terjaga kebersihannya, kesuciannya. Man akhraja udhirat man minal masjidi biqudra ma yaduru fil aini. Jadi bersihkan tuh dari dalam masjid itu. Dengan apa? Dengan yang sesuai kita lihat oleh kedua mata kita. Maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya yang ada di anggota badan kita. Dosa-dosa kita bakal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mau membersihkan kotoran yang ada di dalam masjid ini. Kadang kita bodoh amat tuh, kalau ada sampah, ada apa, nggak peduli. Nah, sekarang kita udah tahu ilmunya, kalau ada kotoran sekecil apapun kantongin, buang keluar. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu masajidakum katuruqi. Dan telah bersabda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu, jangan kalian jadikan masajidakum, masjid itu, katuruqi, seperti jalanan. Jadi kalau kita masuk masjid jangan seperti jalan. Kalau kita lagi jalan di jalanan jarak jauh maupun dekat, kita capek, duduk aja langsung, nggak tengok lagi. Tapi kalau ke masjid, masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk, karena dimakruhkan kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Atau kalau kita kayak semacam sholat sunnah itu, ya bagusnya di rumah. Kayak sholat qobliyah, ba'diyah, cuma kayaknya kurang etis kalau kita melaksanakan sholat sunnah di rumah untuk kita sholat di masjid. Tapi pada intinya yang lebih utama sholat sunnah itu dilaksanakan di rumah. Gitu. Mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah, mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, ya intinya sholat malam lah, itu di rumah. Maka apabila kita masuk ke dalam masjid, kata Rasulullah, jangan kau jadikan masjid itu seperti jalanan yang tidak dihargai, hiruk pikuk, duduk aja tanpa ada penghormatan. Demikian, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Insyaallah minggu besok kita sudah meningkat ke bab yang ke-12, al-babus tsani asyara fi fadilatil imam. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.